Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aquarius. Tema kita kali ini Aquarius adalah keajaiban untukmu dari semesta di hari mendatang. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja ya. Dan untuk WA saya juga bisa di sini ya. Silahkan kalau kalian ingin personal reading ya. Silahkan menghubungi WA di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Oke, kita langsung saja untukmu ya Aquarius. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Aquarius. Aquarius, keajaiban untukmu di hari mendatang yang sudah semesta sediakan kepada kamu. Aquarius, saya ambil 4 kartu secara acak ya. 3, 4. Di sini ada 4 kartu ya. Kita lihat kartu pertama, kedua, ketiga, dan keempat ya. Kita mulai dari kartu pertama. Keajaiban apa ya? Wah, di sini ada strength. Kamu akan jadi pemimpin ya. Kamu mungkin dulu orangnya pemalu akan menjadi berani. Yang dulu orang menghinamu, akhirnya mereka malu dan meminta maaf kepadamu. Ya, yang mungkin kamu nggak dilihat ya, disepelekan, dibully, akhirnya mereka segan kepadamu, hormat kepadamu. Ya, ya. Jadi kamu akan jauh lebih berarti di mata mereka, yang mana mungkin mereka merasa bahwa kamu itu nggak punya keahlian apa-apa, kamu nggak becus, kamu begini begitu ya. Akhirnya kamu bisa menunjukkan kemampuanmu dan akhirnya mereka merasa bahwa apa yang mereka katakan kepadamu di masa lalu itu salah. Ya, kamu bisa membuktikan bahwa kamu bukan orang pengecut. Kamu orang yang mempunyai talenta dan ya di sini kamu akan menjadi orang yang ya panutan lah seperti gitu ya, orang yang berhasil dalam kehidupan sehingga mereka tidak membuatmu merasa kecil ataupun mungkin kondisinya ya mereka menghormatimu, ada kenaikan status sosial di sini ataupun derajat ya, derajat dalam artian ya mungkin dari kamu miskin menjadi up sedikit ya, bahkan mungkin melejit, ataupun mungkin kondisi kamu dari karyawan akhirnya kamu mendapatkan ya prestasimu bagus, akhirnya kamu mendapatkan posisi yang bagus juga, yaitu kamu mendapatkan kenaikan jabatan. Nah ini ya, jadi kamu bisa menjadi seorang pemimpin ya, dimana untuk karir up dan untuk lingkungan ya mereka lebih menghormati kamu. Oke, berikutnya di sini kita lihat Seven of Swords. Wow, di sini ya saya melihat di sini pekerjaan akan berlimpah kepadamu. Ya, ke depan itu harus bisa lebih menjaga kesehatan, menjaga juga fisik ya, dan saya lihat di sini kamu akan jauh lebih banyak pekerjaan. Kalaupun memang sekarang kamu belum mempunyai pekerjaan, mungkin kamu akan mendapatkan pekerjaan di tempat-tempat bergengsi. Ataupun kalau dibilang kamu bisa meraih apa yang kamu inginkan. Kalau kamu masih sekolah mungkin kamu dapat beasiswa, atau mungkin kamu juara ya, juara dalam hal apapun, entah juara dalam perlombaan pertandingan ataupun mungkin ya juara kelas.
ya, ataupun ya tadi dalam kompetisi ya kamu akhirnya memenangkan sebuah sebuah pertandingan ataupun apapun ya. Di bidang pekerjaan kamu akan jauh lebih padat ya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu Aquarius bahwa siap-siaplah untuk lebih sibuk. Jadi kemarin-kemarin mungkin kamu agak sedikit drop gara-gara nggak ada pekerjaan, besok ini akan jauh lebih sibuk. Jadi siapkan fisik dan mentalmu. Ya dalam artian juga mungkin kamu akan mungkin ada bahasa-bahasa yang kurang bagus karena saking ininya ya, saking sibuknya. Mungkin ada bahasa-bahasa yang dikeluarkan oleh kamu ataupun rekan kerja ataupun pimpinan, itu nggak usah terlalu dipusingkan ya, karena saya lihat di sini nanti ada ya saling ketersinggungan juga ya, diskomunikasi lah seperti gitu. Itu biasa, jangan dimasukkan dalam hati ya. Raihlah kesuksesan. Di sini ada kesuksesan untuk kamu, entah karir ataupun studi ya, kesuksesan. Dan kita lihat juga untuk pile ketiga di sini. Apa yang akan kamu dapatkan? Wow, Queen of Swords. Saya lihat di sini keajaiban, kamu akan jadi seorang pemimpin ya, hampir mirip seperti Strike, tapi kalau di sini pemimpin atas diri sendiri. Jadi dalam artian gini, orang yang akan artinya gini, macam contoh ya, kamu itu sudah jatuh tertimpa tangga, akhirnya kamu memberanikan diri untuk resign ya, mungkin karena ada masalah keluarga, ini contoh ya, kamu bisa bawa dalam dirimu gitu. Jadi kamu jadi bos untuk dirimu. Jadi kamu jadi jadi bos atas diri sendiri gitu ya. Memimpin diri sendiri, dimana mungkin kamu ada masalah keluarga, ini contoh, masalah dengan pasangan akhirnya ribut ya, mumet, stres, nggak mampu, ataupun mungkin kamu ada lahiran anak ya, jadi mana mau diurus anak, mana mau urus kantor, nggak bisa ya, jadi mau tidak mau kamu resign, mengambil keputusan resign ya. Ataupun mungkin kondisinya kamu bentrok dengan pimpinan, bentrok dengan orang-orang sekeliling di kantor yang kamu merasa toksik ya, akhirnya kamu berusaha untuk mengikhlaskan ya, dan akhirnya mengambil keputusan untuk resign. Tetapi pada saat resign akhirnya kamu tidak diam begitu saja. Kamu ada usaha, sehingga usaha itu melejit ya. Makanya kalau seandainya kamu di bidang usaha ya, usaha kamu yang tadi saya bilang akan jauh lebih baik, akan jauh lebih up, dan kamu akan jauh lebih sibuk. Entah di sini usaha online shop, ataupun mungkin kamu jadi content creator ya, artinya kamu juga walaupun di rumah aja bisa ya, ataupun kamu buka usaha apapun ya, warung ataupun ya wisata usaha-usaha apapun, entah kuliner ataupun apapun ya. Saya lihat di sini kamu akan menjadi seorang yang lebih tenang, lebih bijaksana, dan sukses dalam karir, sukses dalam pencapaianmu. Jadi cita-citamu tuh bisa diwujudkan. Yang selama ini impian kamu ya, wah saya ingin punya warung makan, rumah makan, ternyata bisa ya. Dan berikutnya, wow, di sini Page of Cups ya. Saya lihat di sini ya sama, hampir mirip ya, seperti yang tadi saya bilang, diulang kembali. Berarti cuman itu aja ya yang kamu akan dapat, dimana kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan ya, hampir mirip seperti Queen of Swords dan Seven of Swords ya, dimana Page of Cup ini adalah meraih impian, meraih cita-cita. Kamu menjadi orang yang bisa memenangkan kompetisi, orang yang tegas, orang yang mempunyai prinsip tetapi tidak otoriter. Kalau kamu seorang pemimpin, kamu menjadi panutan. Nah ini ya, jadi ada kedewasaan dalam hidup ya. Jadi orang akan jauh lebih melihatmu lagi. Yang tadi saya bilang ini berkaitan ya, orang akan menghormatimu karena kamu gak pelin-pelan lagi, kamu sudah gak cupu lagi, kamu sudah semakin pintar, dan kamu bisa menjadi berkat buat orang. Kamu membantu orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Jadi hidupmu tuh penuh dengan kasih gitu. Jadi orang itu menganggap kamu itu penolong ya. Kamu juga gak pelit ilmu, gak pelit duit ya. Kamu berbagi, dan akhirnya rezeki itu pun tetap mengalir. Makanya saya bilang di sini dari tadi, usahamu itu akan mengalir dan otomatis kan berdampak kepada keuangan
Jadi mungkin yang kalau Pack of Cups ini mungkin dulu kamu orangnya agak sedikit temperamen, ataupun mungkin kondisinya kamu dulu ya pokoknya suka menyalahkan diri sendiri, orang lain, ataupun bahkan gerasah gerusuh. Kamu akan jauh lebih dewasa, lebih tenang, lebih damai, lebih adem, bahkan kamu bisa mengambil keputusan dengan baik, dan bahkan juga kamu bisa, yang tadi saya bilang, bisa menjadi panutan buat orang lain. Wah, keren ya. Jadi kamu lebih stabil hidupnya ya. Keajaiban-keajaiban itu yang akan datang kepadamu, yang sudah disediakan untukmu ya. Yang mana saya ulang lagi, ada kenaikan status sosial ya. Dulu mereka hina kamu, sekarang mereka memujamu, menghormatimu ya. Ada kesuksesan dalam karir, kesuksesan dalam bekerja, kesuksesan dalam berkarya, kesuksesan dalam studi ya. Karena banyak banyak orderan, ataupun mungkin karirmu bagus up, kamu di naik jabatan sebagai pimpinan kepala cabang, ini contoh ya. Ataupun malah kamu membuka usaha sendiri, akhirnya kamu menjadi direktur, ini contoh. Jadi mereka hormat kamu ya, mereka nyaman. Dan ini yang tadi saya bilang, mungkin kamu pernah ada merasa tidak adil terhadap apa yang mereka lakukan kepadamu, akhirnya derajatmu diangkat, derajatmu naik, dimana semesta mau sampaikan bahwa berdayakan talentamu, dan akhirnya kamu bisa menjadi bos untuk dirimu, bahkan kamu menjadi berkat buat orang lain. Jadi kamu membuka lapangan pekerjaan ya, kalau seandainya kamu dalam bidang usaha ya. Di sini pun saya lihat, di sini kalau seandainya kamu sakit ya, karena saya lihat di sini ada yang sakit, berarti kamu akan sembuh. Kenapa? Karena kamu berusaha untuk bangkit dari sakitmu ya. Jadi dari pola hidup sehat, makan teratur, olahraga ya, kamu akan bisa sembuh. Jadi kalau yang sakit-sakitan ya, saya lihat nanti ke depan akan jauh lebih baik. Tapi ada tindakan, ini semua ada tindakan ya, ada action ya, bukan hanya duduk diam di tempat. Karena kita harus menjemput kan. Ini sudah disediakan, sekarang kamu mengambilnya tidak. Mengambil itu kan ada action, ada tindakan. Ya. Dan yang terakhir di sini adalah kedewasaan dalam diri, lebih bijaksana, lebih santun, ya. Kamu tidak pelit, kamu jadi panutan, lebih kalem, dan apapun yang kamu inginkan dapat kamu raih dengan mudah. Yang dulu mungkin kamu ngoyo-ngoyo, sekarang kamu lebih ikhlas, dan akhirnya dia datang sendiri dengan mudah. Kesuksesan itu, kelimpahan itu yang sudah semesta berikan untuk kamu, Aquarius ya. Oke, itu yang saya lihat dari koneksi kamu ya, semoga resonate. Dan saya mau lihat juga apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu agar hidupmu jauh lebih baik, dan berkat-berkat semesta atau keajaiban itu bisa cepat datang ke kamu. Kita lihat. Saya ambil 3 kartu juga di sini, acak, untuk pesan semesta kepada kalian. Aquarius. Oke, di sini ada city di dweller ya. Terus di sini ada murder dan weather disaster. Oke, artinya dimana semesta mau sampaikan kepada kalian. Oke, di sini semesta mau sampaikan ya, untuk hidupmu jauh lebih baik. Jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah merasa down ya. Mungkin kemarin-kemarin kamu merasa bahwa wah saya kaya, sekarang saya udah miskin, orang-orang udah gak pada peduli saya. Ada kepahitan dalam diri ya, dimana mereka menghilang. Ibaratkan nih, kota yang besar gak ada orangnya, orang-orang pergi meninggalkanmu, kamu sakit hati. Dimana pada saat mereka butuh kamu, kamu ada. Pada saat mereka tidak ada, pada saat kamu tidak ada, mereka menghilang. Jangan, biarkan aja. Ingat, selama kita berpikiran positif dan ikhlas, rezeki itu akan datang kok cepat. Sekarang kamu menaikkan vibrasimu supaya energi-energi dan keajaiban lainnya datang menghampirimu. Ini kan kamu ada di vibrasi bawah. Kamu suka minum-minum. Ibaratkan kamu tuh kayak macam tidak menerima keadaan kamu. Padahal itu semesta ada ujian atau ada satu nasihat dalam perjalanan hidupmu.
Malah kamu nggak mengambil dari sisi positifnya, kamu lihat dari sisi negatifnya. Ada kecanduan mungkin obat-obatan, minuman-minuman keras, ya, atau mungkin ribut dengan tetangga, ribut dengan karyawan, ribut dengan teman, ribut dengan orang tua, ya. Ya sudah, biarin aja. Kalau memang kamu udah tahu bahwa orang itu toksik, nggak usah dekat-dekat. Ataupun mungkin kamu merasa bahwa orang itu tidak mendukung pada saat kamu susah, dia pergi. Ya itu berarti orang semesta kasih tahu kamu bahwa itu orang tidak pantas untuk kamu dekati atau untuk bersamamu. Walaupun mungkin kondisinya keluarga sendiri, tanda kutip ya, maaf. Ya, bukan berarti saya suruh kamu langsung jadi durhaka, no, ya. Tetapi maksud saya jaga jarak. Darah daging tetap. Ya, macam contoh kamu punya koslet ya atau bentrok dengan orang tua. Ya, tetap menghormati orang tua, tapi kalau bisa ya kamu mungkin supaya jangan satu rumah ribut aja, bikin pusing. Ya, akhirnya tekanan mental. Harus pisah supaya ada kangennya. Pada saat bersama, wah kangen. Kalau terlalu bersama akhirnya ribut kayak kucing dan tikus. Tetapi kalau jauh kan saling merindukan. Nah ini ya. Itu saran buat kalian yang ribut-ribut dengan orang-orang yang mungkin kondisinya toksik ya. Tetapi karena situasi dan kondisi mungkin tidak bisa kalian berpisah jauh, ya pisah rumah. Intinya gitu aja, dibandingkan ribut terus. Ya, di sini jangan sampai kamu stres. Ya, masuk dalam pergaulan bebas, ya, ataupun mungkin menjudge orang sana sini tanpa bukti, cepat tersinggung. No, biarin aja orang berbicara apa tentangmu. Buktikan bahwa ke depan saya bukan seperti yang mereka kira. Jangan malah kamu terpuruk, ya otomatis tuh kan lihat ternyata yang si A cerita kemarin itu betul. Buktikan bahwa kamu lebih up supaya orang tahu bahwa oh ternyata apa yang mereka ceritakan terhadap dirinya itu salah. Seperti gitu. Ya. Dan di mana ada bencana-bencana apapun, ya, anggap itu sebagai hikmah. Anggap sebagai bumbu-bumbu dalam perjalanan hidup. Ya, masalah-masalah, jangan lari dari permasalahan. Karena kalau kamu mau mendapatkan berkat, naik level, ya, naik tingkat, itu kan harus punya perjuangan. Ya, macam contoh kalau kita mau naik kelas ya, otomatis kan kita harus ujian. Nah, itu ada perjuangan untuk apa? Belajar. Nah sama, kamu mau naik kelas berarti ada sesuatu yang terjadi dalam hidupmu yang mungkin harus, ya masalah ya, yang harus diselesaikan. Bukan malah lari dari masalah. Ya, harus bisa dewasa dalam bersikap, bertindak, berucap. Ya, kalau memang orang toksik jauhi. Supaya apa? Jangan tertular. Karena circle juga itu mempengaruhi. Ya, dan harus berbahagia. Karena kebahagiaan, energi positif itu akan menular. Memancing energi-energi lainnya, dan keajaiban itu bisa cepat datang dalam hidupmu. Itu sesuai dengan vibrasimu, sesuai dengan doamu. Kamu mau membukanya tidak, kamu mau menerimanya tidak, kamu mau mengambilnya tidak. Itu kembali lagi keputusanmu. Yang penting semesta sudah menyediakan. Sekarang kembali lagi ke pribadi masing-masing, mau mengambilnya atau tidak. Nah itu sekarang kembali kepadamu. Ya, jadi larangan-larangan yang semesta sudah pesankan ya dilakukan. Ya, jangan hanya sekedar oh Kak Ica saya tahu teorinya tapi prakteknya aduh kayaknya susah. Ya berarti kamu nggak mau berubah, kamu nggak mau ada ya artinya kamu nggak ada mau ada perkembangan dalam hidup. Karena semua itu harus diawali dengan kesadaran kita untuk mau menjadi pribadi yang baik. Bukan malah udah deh pasrah gitu aja. No. Ya. Karena ingat, yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu, yang bisa membuatmu kaya adalah dirimu, yang bisa membuatmu menjadi orang hebat adalah dirimu sendiri tanpa ada siapapun. Kalau kamu tertopang ditopang orang itu sudah tidak menopangmu, ya kamu hancur. Jadi untuk sukses adalah dirimu sendiri. Harus bisa berani atau harus bisa kuat di atas kaki sendiri tanpa ada topangan siapapun. Ya. Jadi seperti itu yang ingin semesta sampaikan. Berjuanglah dari keterpurukan, gak usah terlalu mau dengar orang lain. Ya, ingat, latih mentalmu supaya jadi mental pejuang, bukan jadi mental pengemis, ya, atau pecundang. Jangan, harus mental pejuang. Ya, oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate ya dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.